Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihu jalsana mithla ma nawahu ahluna wa aslamuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يشفينا من كل أمراض شفاء 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 كاملا وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغيث على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, semua yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia pula. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, mungkin langsung saja kita kepada kajian ilmu fikih kita, melanjutkan daripada kajian sebelumnya yang masih membahas tentang bermacam-macam air, macam-macamnya air ya, yang dikatakan bahwasanya ada 7 macam air, sab'u miyahin ya, yasihhu tathiru biha sab'u miyahin ya, sudah kita kaji sebelumnya macam-macam air itu, namun yang dibahas pada saat itu saya ingat saya ini 2 minggu yang lalu ya, 2 Rabu yang lalu, tentang air yang turun dari langit ya. Dan dari sekian banyak air itu ada air yang tidak lumrah, tidak umum, namun itu terjadinya sekali pada saat itu, yaitu air yang memancar dari jari-jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bukti mukjizat kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita mengkajinya ya pada saat itu di Hudaybiyah ya, di
diminum oleh semua sahabat, bahkan berwudu mereka itu tidak habis-habis air 1 ember itu karena tangan Nabi berada di dalamnya. Kemudian kita juga membahasnya paling afdolnya air itu selain yang pertama air dari jari-jari Nabi, kemudian air Zam-Zam ya, air Zam-Zam. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Ma'us sama'i ayyin nazili minha. Dari 7 macam air itu air langit yang turun darinya. Huwal mataru, yaitu air hujan. Ya, di sana disebutnya ma'ul an-nazil minas sama, yang turun dari langit. Dibahas dalam syarah daripada kitab fikih ini, Masyarakat Baitul Qarib, Syekh Al-Bajuri, beliau menjelaskan suatu hadis, ma min sa'atin min lailin aw naharin illa was-sama'u tamturu illa anna Allah yusrifuhu haitsu sya'a. Jadi Nabi pernah bersabda, tidak ada dari satu saat atau satu waktu, baik siang ataupun malam, kecuali langit itu selalu turun hujan, Pak. Jadi Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada hadis ini, saat ini sedang turun hujan. Musim panas di kita ini ya turun hujan, Pak. Nah, illa annallaha yusrifuhu haitsu syaa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membelokkan hujan itu sekehendaknya, menurut kehendaknya. Padahal langit itu terus-menerus menurunkan air hujan. Kalau saatan itu min saatin ma min saatin itu diartikan jam, ya berarti setiap 1 jam itu turun hujan. Cuman wallahu alam turunnya di mana? Ya kan kita tahu mungkin di tempat ini panas, tempat lain tidak, Pak. Betul tidak? Di muka bumi ini sekian luasnya, ya tidak sama, Pak. Yang kemarau itu di mana? Kadang-kadang di tempat lain itu kemarau, di tempat lain malah banjir. Ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau kembali kepada hadis ini, sabda Nabi, tidak ada dari sehari semalam itu kecuali langit menurunkan air hujannya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu membelokkan, yusrifuhu haitsu yasha, haitsu syaa. Allah membelokkannya ya dengan sekehendaknya. Kemudian selanjutnya wa ma'ul bahri, wa ma'ul bahri, yang bisa menjadikan suci itu adalah air laut. Ya. Kenapa dikatakan ma'ul bahri, air laut itu? Karena dikatakan, ya kalau dibahas di dalamnya syarahnya, al-bahru al-ma'ul katsir. Laut itu adalah di mana ada air banyak, yaitu air laut. Wa summiya bahrul aqqa. Ada lagi yang menyebutnya karena dalamnya, tempat air yang paling dalam itu ya laut. Rasanya tidak ada yang lebih dalam dari air, ya. Air, genangan air yang lebih dalam dari laut itu rasanya tidak ada. Kemudian ada suatu hadis Nabi SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya di laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ya, bangkai laut halal, Pak. Sebesar apapun bangkai laut itu halal. Ikan paling besar itu, ikan laut paling besar ikan apa, Pak? Paus ya. Kalau paus itu panjangnya 10 meter misalnya, ya 10 meter panjangnya ikan paus itu, udah terdampar di suatu pantai kayak tempo hari di Surabaya itu ya.
Wah, itu besar sekali, itu seperti pesawat, itu air apa, ikan. Kemudian dia mati, dia terdampar di pantai itu, dia mati dan jadi bangkai. Halal itu, halal. Rame-rame kita datang itu mengambil dagingnya. Ya, al-hillu maitatu, halal bangkainya. Ya, sekalipun nanti ada bangkai itu semua najis kecuali ya 3 ya. Yang 2 bisa dimakan, yang 1 tidak. Yang 2 yang halal bangkai itu bangkai belalang dan bangkai ikan. 1 lagi bangkai anak Adam, kita manusia. Jadi bangkai kita itu sebenarnya suci, tapi mana ada orang mau makan, Pak. Siapa waktu itu yang makan daging orang? Apa ini masih ingat berarti dia? Iya, Sumanto itu jadi umum kemana-mana, jadi ya. Iya, ya, tapi walaupun itu mungkin berdalil kan halal gitu kan ya, halal gitu, tidak bisa. Banyak yang suci, tapi suci pegangannya saja, makannya nggak suci, Pak, nggak halal. Kucing, betul, pegangannya nggak masalah itu, tapi boleh dimakan nggak? Nggak bisa, nggak halal. Banyak binatang-binatang yang semacam itu. Ya. Nah, ini dalam hadis Nabi ini menjelaskan tentang air laut itu. Nabi bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Ayil milhu artinya asin. Milhun itu biasanya suka diartikan asin. Ya. Jadi air laut itu adalah air asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Ya, sungai ya, air kali, air sungai yang mengalir. Air hulu artinya air yang tawar. Atau mungkin hulu itu biasanya suka diartikan manis, tapi bukan air sungai kan tidak manis ya. Tidak ada air sungai manis, itu tidak ada. Makanya di sini dalam syarahnya itu dikatakan walau abdalahu bil udbi ya, atau bil adbi, dzanya sukun. Andai kata diganti kata-kata milhu, kata-kata hulwu itu dengan adbu, lakana aula, itu lebih utama. Li'anna al-udhubati ta'mul ma'i, karena memang udhubah, tawar itu memang rasa air aslinya ya tawar itu, Pak. Nanti akan berubah-ubah ketika dirubah. Air tawar dikasih asin jadi air asin, kasih gula jadi air manis gitu kan ya, aslinya ya udhubah, tawar itu. Makanya di sini ternyata jadi makhluk kalimnya itu al-milhu, al-hulwu, air yang manis katanya, padahal maksudnya di sini tawar. Wa ma'ul bi'ri, selanjutnya adalah air sumur. Ayil ma'un nabi'i minha, ya, air nabi'i minha, air yang memancar, memuncrat ya, memancar ya, sumber apa, tumbuh nabi yang keluar minha, daripada sumur itu. Wa huwa thaqaful mustadirun nazilu fil ardi sawa'un kana matwiya aw la. Ini di zaman dulu. Kalau sekarang itu sumur itu sudah banyak, Pak ya. Kalau zaman dulu yang namanya sumur itu mesti berlubang, bundar, yang manjang ke bawah gitu kan. Orang cari sumber dulu kan begitu caranya, Pak. Betul ya? Gali sumur semacam itu, sampai itu banyak cerita-cerita para kekasih Allah, para aulia illah. Itu kalau kita teringat salah satu kisah tentang sumur ini, Pak, tentang sumur itu ada kisah luar biasa. Kembaliannya Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani
Bangkalan Madura itu salah satunya pada saat ada di pesantren Cangaan Bangil, ya, Cangaan Bangil itu di daerah Bangil itu pesantren beliau, itu terjadi musim kemarau dan di dekat pesantren itu sungai besar, ya, sungai besar. Ya, saya sekian lama di sana besar, Pak. Jadi santri-santri itu turun nanti ke sungai besar itu. Nah, terjadi kemarau itu sampai sungai besar ini kering. Orang sebangil itu, ada mungkin ini Bapak dari Bangil, barangkali dari Pasuruan ya, Bangil. Itu kekeringan, Pak. Nah, pada saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Syekh Khalil bin Abdul Latif ini sedang menjadi santri di pondok ini, menggali sumur dengan golok. Biasanya orang gali sumur dengan apa ya? Linggis, ya. Gali dengan linggis, dengan pacul, apa itu ya? Iya, banyak alat-alat. Ini dia dengan golok, Tapi yang aneh, Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sumur digali ini baru 2 meter katanya. Dalamnya itu cuma 2 meter aja, seberapa Pak? Ya mungkin digalinya namanya dengan golok berapa lama. Nah itu keluar sumber mata air besar pada musim kemarau, diambil oleh orang secangaan Bangil itu nggak habis-habis pada saat musim kemarau itu. Dan ya, saya tahu itu sumbernya, itu sumur beliau ini sampai sekarang masih ada, itu nggak boleh ditutup atau mungkin dihilangkan, begitu nggak boleh di sana. Itu Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani yang banyak orang-orang ziarah dari sini ya ke Martajasah Bangkalan itu. Mungkin ada di antara Bapak yang pernah sampai ke sana, ya beliau ini Syekh Khalil ya, menggali sumur ya. Teringat cerita ini karena cerita tentang sumur gitu ya. Kembali lagi, fayashmulu, dalam syarahnya, fayashmulu kullu bi'rin, ini mencakup semua sumur dalam bentuk seperti apapun, asal itu sumur, kemudian ada air yang keluar yang menjadi sumber di dalam sumur itu, nah itu menjadi air suci. Ka'abayya wa in kuriha isti'malu ma'iha, sekalipun ada air sumur yang makruh dipakai, tapi tidak di sekitar kita Pak. Rasanya kalau sekitar kita nggak ada nih ya, nggak berlaku ini Pak. Nah, kalau di sini dikatakan ada sumur ka'abyani ardi Tsamud, ada kaum Tsamud dahulu di situ banyak sumur. Maka kalau Bapak saudara-saudara sekalian sampai ke kampung Tsamud ini, Tsamud ini terletak di negeri Saudi Arabia bagian selatan. Ya, Tsamud. Ya, kemudian kaum Ad itu keturunannya. Nah itu di sana itu ada sumur Tsamud. Ini makruh itu dipakai airnya. Kalau di sini alasannya adalah fa innahu yukrahu isti'malu ma'iha, dimakruhkan memakai airnya itu li'annahu maghdubun ala ahliha, karena pada saat itu kaum Tsamud ini sangat dimurkahi oleh Allah. Kita tahu ya ceritanya kaum Tsamud dengan pelanggarannya itu, yang pada akhirnya kaum Tsamud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah, itu asal itu ayatnya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ya. Jadi kaum Tsamud itu bit-taghiyah, itu ada suara keras. Itu menghancurkan rumah-rumah mereka yang terbuat dari batu. Jadi kaum Tsamud itu mereka tinggal di pegunungan di utara Saudi Arabia itu. Kemudian mereka tuh membuat tempat-tempat tinggalnya itu mengukir batu di gunung-gunung itu, dilubangi batu itu menjadi rumah-rumah mereka.
tetapi dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya terjadilah petir dengan suara yang keras dan panjang. Ya, panjang Pak. Jadi petir itu dernya itu panjang dan keras. Ya bagaimana Pak? Sekarang kalau kita ada petir yang suaranya pendek semacam itu saja, der cuma sekali, ya, kita sudah tutup kuping. Itu seperti apa? Ya, coba kalau dernya panjang dan keras, sampai saking kerasnya itu, ya itulah rumah mereka dari batu-batu itu hancur semua. Hancur. Oh, bayangkan loh, kalau batu saja hancur, apalagi orang. Oh, Allah murka. Karena saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi bercerita, kalau kita sampai ke tempat tersebut ada sumur dan kita memakainya, makruh, sekalipun itu tetap dihukumi suci, namanya air ya, tapi makruh, menandakan saking murkanya Allah Subhanahu wa taala. Illa bi'run naqati fala karahata fi istimali ma'ihi, kecuali di kampung Thamud itu ada sumur namanya sumur Naqah. Sumur Naqah itu sumur yang dimiliki oleh Nabi Saleh pada saat itu, yang digunakan untuk meminumkan apa? Ontanya, yang ontanya oleh kaum Samud ini disembelih, dibunuh. Makanya Nabi Saleh murka dan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghormati kepada nabinya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau sumur Naqah ini tidak. Kalau kita tahu di sana, ini cuma diceritakan dalam syaratnya seperti itu ya. Pengecualian daripada ya sumur, air sumur itu. Illa bi'run naqati wa kadam yahumuduni qaumi Lut. Demikian juga ada air sumur di kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini di negeri apa namanya, Sadum ya, Sadum apa namanya, Sadum ya, makanya perlakuan kaumnya Nabi Lut itu kan disebutnya apa sekarang? Sodom ya kan. Tadi kata-kata Sadum itu ada suatu kota namanya Sadom yang terletak di Palestina, bagian Syam, ya, Syria, Syam, Palestina. Nah itu Sadum ini. Nah, di sana pun juga demikian. Kalau sampai di sana ketemu dengan sumur-sumur itu, ya kalau kita bisa rekreasi ketemu Pak, sekedar tahu silakan. Tapi kalau bisa cari air lain itu ya. Ada lagi yang dilarang itu Bi'ru Darwan. Bi'ru Darwan. Bi'ru Darwan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sumur namanya Darwan ya. Allati samar fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihirnya Nabi, rambut Nabi itu dibuang oleh seorang sihir itu ke dalam sumur Darwan itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam, ya ditemukan di sumur itu. Jadi rambut Nabi, Allah alam diapakan tukang sihir ini, akhirnya menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir itu Pak. Apa namanya? Akibat daripada sihir Nabi linglung. Apa namanya? Nabi itu sulit betul ya linglung ya. Kalau sudah salah selama 3 bulan ya. Akhirnya turun surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam normal kembali, sehat kembali karena ketemu itu rambut tadi itu ya, dekat malaikat Jibril alaihissalam. Makanya khusus sekalian ya, kalau berbicara sihir itu memang ada sihir itu ya. Nah, mustahil kita ada mungkin kaum jin atau manusia ya sihir, tapi kita tidak khawatir karena kita ada Al-Quran. Betul tidak? Orang yang ahli membaca Al-Falaq, An-Nas, insya Allah diselamatkan dari sihir itu ya.
Wa amma bi'ru zamzam fal mu'tamadu annahu la yukrahu isti'malu ma'iha walau fi izalatin najasati. Sudah dibahas sebelumnya tentang air sumber Zam-Zam. Itu air yang paling utama selain atau setelah air yang memancar dari jari-jari Nabi, itu adalah air Zam-Zam sampai sekarang. Namun jangan sampai digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi kalau menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi biasa itu silakan saja. Tapi kalau sampai menghilangkan najis itu Pak, nah itu jangan sampai ya, rasanya kurang menghormati. Sekalipun yang demikian masih ada yang pendapat yang mu'tamad la yukrah. Sekalipun digunakan untuk menghilangkan najis itu tidak makruh. Kita lanjutkan. Wa ma'ul aini, air yang memancar dari bumi, yakni air sumber dimanapun yang memancar dari bumi, tidak perlu sumur, air yang keluar dari bumi. Nah, kadang kalau musim hujan itu gampang sekali di mana-mana itu keluar ya, banyak mata air biasanya itu. Wa ma'ul thalji, dan air salju, air yang turun dari langit ya, mengeras air salju yang menjadi es salju. Nah itu suci, bisa untuk mensucikan hadas atau mensucikan najis. Wa ma'ul baradi, air embun ya. Al-barad, air embun juga demikian, turun dari langit. Il-baradi bi fathir ra ya, an-nazil minas sama jamidan kal milhi. Jadi kalau embun itu turun dari langit tapi dia tidak lagi mengeras seperti salju. Nah, itu pun kalau dikumpulkan menjadi sekian besar, sekian banyak, maka menjadi suci. Kalau Bapak Saudara sekalian, kalau di kampung itu ya, kalau di sekitar kita ini ada, nggak ketemu kita ini. Oh, di lereng-lereng gunung itu banyak embun-embun pagi itu, kemudian di rumput-rumput, di daun-daun itu kan basah itu ya. Iya, itu masih bisa itu. Tangan najis, apa kaki najis ya, sucikan. Cuma dilapkan ke rumput itu ya jadi suci, Pak. Ya, kalau bisa dia dikumpulkan menjadi bisa dengan pakai wudu ya bisa juga. Ya. Kalau misalnya rumputnya tebal, kemudian embunnya tebal di situ, kemudian kita berwudu, dikuncek-kuncek mukanya ke rumput itu, kemudian ada aliran di wajah kita, ya sah wudu begitu, Pak. Bayangin nggak kira-kira wudu mukanya di ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan ada sampai situasi semacam itu ya. Cuma ini saking lengkapnya hukum di dalam Islam. Sah itu wudunya, tangannya juga begitu aja ke rumput. Tahu ya, rumput itu kadang-kadang tebal. Tebal dia biasanya itu. Ya kalau musim embun ya banyak sekali air di situ. Iya. Jadi kita berwudu pakai air semacam itu sah-sah saja. Nabi SAW itu pernah berwudu sepertiga mud, ya sepertiga mud. Cuma ya kalau kita sekarang segelas apa itu minuman mineral itu, ya segelas itu masih cukup untuk berwudu. Makanya wudu di timbun itu semacam itu jadi sah. Ya. Qauluka ma nazala minas samai wa yajma'u fi hadha sab'a, dan dikumpulkan, disatukan bahasanya dari 7 macam air ini. Ma nazala minas samai, pokoknya semua air yang turun dari langit berbentuk apapun, salju, embun, air hujan, au naba'a minal ardi, atau memang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kana, dengan sifat seperti apapun, min aslil khilqati, dari asal kejadiannya, itu semua itu suci. Ya, min aslil khilqati ini artinya min ayyi sifatin kana, dari sifatnya seperti apapun. Misalnya
rasanya ada rasa lain, manis, asin, warnanya putih, hitam, merah, atau ada wangi misalnya, ya, itu tetap itu semua itu menjadi suci asal memang turun dari langit. Makanya ya, dikatakan fajami'ul miyah nazalat minas sama. Sebenarnya semua air itu turun dari langit. Kita bisa lihat ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard." Ya. Kita lihat di surah yang ke-39 surah Az-Zumar ayat yang ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab." Saya tidak membahas ayat ini seluruhnya, cuma ini ada penjelasan tentang bahwasanya semua air itu sebenarnya hakikatnya turun dari langit. Sumber mata air di bumi itu, tanah, bumi itu tetap itu hakikatnya dari langit. Karena Allah berfirman, ya, tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air. Allah menurunkan air dari langit. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala fasalakahu, air itu mengalir, berjalan air. Setelah turun dari langit, ya, kalau kebanyakan ya menjadi banjir. Ya, salakahu namanya. Kemudian ya nabi'a, menyerap di bumi itu. Cuman ada bumi yang gampang menyimpan air sekian besarnya dan mampu menyimpan sekian lamanya, tapi ada air yang tidak, ada bumi yang tidak mampu menyimpan air. Ya, kalau seperti bumi-bumi padang pasir bebatuan itu mah ya nggak mampu mereka. Di sana itu nggak bisa, nggak tersimpan air. Kalau di kita ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kalau kita lihat nikmat Allah dengan satu ini saja, bapak saudara-saudara sekalian, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di bawah kita ini, di bumi kita Indonesia ini adalah aliran air yang sangat deras. Ini enggak hujan sudah berapa lama, Pak? Sekalipun ada kemarinan hujan kecil, sudah 2 bulan. Coba lihat banyaknya manusia yang pakai air. Belum gedung-gedung yang menjulang tinggi itu. Berapa besar itu pemakaian air? Dan begitu mudahnya, tinggal putar keran, keluar air sebesar itu. Ya Allah, ini di bumi kita Indonesia luar biasa. Penyimpanan air di bawah bumi kita ini, Pak. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qul ara'aytum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana ayat terakhir surah Al-Mulk, Pak? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, ayat yang terakhir surah Al-Mulk itu. Bagaimana pendapat kalian kalau air di sekitar kalian itu menjadi mengering seketika? Asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan mata air lagi selain dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita manusia tidak berpikir yang demikian, Pak. Oh, kita habis pakai air, coba pakai air apa yang tidak ada pujian kepada Allah? Habis cebok, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada alhamdulillah. Habis minum suruh baca alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita lupa. Suruh baca alhamdulillah aja lupa. Keluar dari kamar mandi, habis cebok bersih, pakai air sekian besarnya, keluar, gak ada alhamdulillah. Iya, cuma ngumpul-ngumpul perutnya aja, alhamdulillah gitu.
sudah lega. Enggak ada alhamdulillahnya, Pak. Kalau masih alhamdulillah masih bagus. Padahal dari suruh itu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Habis makan, habis minum. Apa dia? Seger. Cuma segernya ingatnya itu. Enggak ada alhamdulillahnya. Ya Allah ya Rabb. Ingat ayat Allah itu. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengeringkan air itu seketika bisa. Bisa. Mau dimanapun dikeringkan seketika apa nggak bisa? Bisa. Oh, jangan jauh-jauh. Coba pernah padam lampu 1 minggu aja, Pak. Hah? Listriknya padam 1 minggu. Kerepotan nggak air kira-kira? Kerepotan nggak? Itu bukan airnya yang dikeringkan oleh Allah. Ya, listriknya padam. Udah kerepotan kita cari air, Pak. Makanya hadirin rahimakumullah. Ya seolah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia-manusia yang meminum airnya Allah, yang mandi dengan airnya Allah, yang mereka perlu dengan airnya Allah, yang pakai airnya Allah sekian banyaknya, alasan apa kalian tidak mau sujud kepada Allah? Betul tidak? Karena itu, Pak. Baru mati lampu aja udah repot. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Udah isya, Pak. Sudah masuk isya, insyaallah. Oh ya, baik. Ya mungkin kalau diteruskan itu malmiyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Pembagian air itu dibagi menjadi 7 macam air dan lebih tadi itu nanti dibagi menjadi arba'ati aqsam, 4 bagian. Baik, mungkin ya sebentar lagi isya saya cukupkan sekian Bapak dan menunggu azan. Barangkali masih ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari Bapak saudara-saudara sekalian, dipersilakan. Ya. Ya, ada tambahan Pak, silakan. Di luar tema pun tidak mengapa. Tidak barangkali bermanfaat. Insyaallah. Tidak ada ya? Ya baik. Kalau tidak ada yang mungkin kita langsung akhiri supaya bisa kita adzan di awal waktu. Mari kita berzikir terlebih dahulu dengan kalimat tauhid. Semoga dengan kalimat tauhid yang selalu dalam mengajarkan, mengucapkan, kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan iman kita semakin baik, semakin bagus, takwa kita semakin tinggi, dan kita senantiasa bersama-sama Allah. Allah pun dengan kehendaknya selalu bersama kita, menjadi pemeliharaan keselamatan, keamanan, ketentraman dalam hidup kita, serta keberkahannya Allah turunkan untuk kita dan keluarga kita seluruhnya. Amin. Allahumma amin. Nawaitu taqarruban ila Allah Ta'ala hudhurul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين السالمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن
husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك يا الله من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا الله إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.